Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Pratama, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang pelayanan publik di kota domisili saya, yaitu Kota Tangerang, untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah pemerintahan nasional. Kemudian sebelum saya bahas apa aja sih pelayanan publik yang ada di Kota Tangerang, di sini ada definisi pelayanan publik itu sendiri. Jadi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa pelayanan publik itu terdiri atas barang, jasa, dan juga pelayanan administratif. Oke, selanjutnya ada pembahasan terkait Kota Tangerang secara singkat. Jadi Kota Tangerang merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang yang kemudian pada 28 Februari tahun 1993 dinaikkan statusnya menjadi kota administratif yang waktu itu disebut sebagai Kota Madia. Kemudian di tahun 2001 berganti nama menjadi Kota Tangerang. Jadi di sini saya ingin membahas salah satu pelayanan publik yang berupa jasa, terutama di bidang transportasi di Kota Tangerang, yaitu ada yang namanya Bus Rapid Trans Tangerang Ayo atau BRT Tayo, atau yang biasa orang Tangerang tahu itu namanya Bus Tayo. Jadi bis ini tuh beroperasi mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan memiliki total 40 unit dan 4 koridor, di mana setiap koridornya terdiri atas 10 unit. Kemudian koridor-koridornya itu dengan rute yang pertama koridor 1 dari rute Poris Pelawat, Gorjatiwung sampai Jatake. Kemudian rute koridor 2 itu dari Poris Pelawat sampai dengan Cibodas. Kemudian koridor 3 yaitu dari rute Ciledug sampai dengan Tang City, dan koridor 4 dari Cadas sampai pintu masuk Bandara Sweta. Di sini saya ingin membahas terutama pada koridor 3 yaitu Ciledug Tang City. Nah, di sini juga bisa dilihat kondisi dari luar sampai dengan dalam bis Tayo. Jadi bis Tayo ini punya fasilitas apa aja sih? Nah, fasilitas yang pertamanya itu dilengkapi dengan AC, kemudian terdapat palu pemecah kaca, selanjutnya ada pintu otomatis, kemudian pembayarannya bisa menggunakan non tunai. Terus dalam bisnya itu terdapat CCTV. Selanjutnya juga kalau misalkan kita naik bis Tayo itu kita nggak akan nemuin penumpang, sehingga itu membuat kita terasa lebih nyaman. Selanjutnya harganya itu terjangkau. Iya, harganya tuh sangat terjangkau, yaitu sebesar 2.000 baik dekat maupun jauh. Kemudian pada tanggal 6 September pemerintah Kota Tangerang melalui PT TNG bersama Dinas Perhubungan atau Dishub mengambil kebijakan menggratiskan bus Tayo dan si Benteng dalam rangka membantu masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM. Jadi rencana awalnya itu cuma sampai 5 November, namun diperpanjang hingga akhir tahun. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kota Tangerang terhadap masyarakatnya terkait kenaikan harga BBM. Pemerintah Kota Tangerang menggratiskan bagi masyarakat Kota Tangerang yang ingin menaiki bis Tayo atau si Benteng. Jadi si Benteng itu merupakan angkot milik pemerintah Kota Tangerang.
Nah, di sini ada gambar penampakan waktu bis Tayonya itu gratis. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, waktu bisnya itu gratis, itu menurut saya tuh bisnya kayak sedikit gitu, nggak tahu itu sedikit atau lama gitu. Jadi kita bisa nunggu di halte itu sampai sejam lebih kadang. Terus dan itu tuh berdesak-desakan banget, jadi orang-orang tuh pada berebut masuk. Terus bisa-bisa tuh kita nggak kebagian duduk, padahal waktu bis Tayonya masih berbayar itu tuh bisnya masih agak-agak kosong gitu. Terus di gambar yang kedua juga bisa kalian lihat, itu banyak sekali siswa-siswi yang ngumpul di halte bis Tayo. Nah, jadi pada tanggal 6 September itu waktu pertama kalinya bis Tayo gratis, bis Tayo itu cuma beroperasi sampai jam 5 sore. Padahal biasanya itu beroperasi sampai jam 7 malam. Nah, jadi karena kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat juga nggak tahu kalau ternyata bis Tayonya tuh udah nggak beroperasi jam segitu. Makanya mereka juga masih nungguin bis, tapi ternyata bisnya udah nggak ada. Kayak selanjutnya, adapun bentuk dari respon pemerintah Kota Tangerang terhadap keluhannya penumpang itu langsung direspon sama pemerintah. Jadi kalau misalkan, jadi waktu itu pemerintah bilang tuh bisnya tuh bukannya nggak mau angkut penumpang, tapi bisnya udah terlalu penuh, udah memenuhi kuota penumpang bis. Jadi kan penumpang Tayo tuh maksimal 30 sampai dengan 40. Nah, karena udah terlalu full, makanya supirnya juga udah nggak mau angkut lagi, tapi nunggu bis selanjutnya. Kemudian pada awal Januari 2023 juga bus Tayo dan si Benteng udah nggak gratis lagi. Tapi menurut saya dengan harga yang terjangkau itu masih worth it untuk dinaiki gitu. Apalagi pas berbayar tuh bisnya nggak terlalu lama seperti waktu gratis. Kemudian bis Tayo juga udah dilengkapi dengan pembayaran menggunakan kris. Ini berupa transaksi riwayat saya ketika membayar dengan menggunakan non tunai di bis Tayo. Menurut saya harganya sangat terjangkau. Nah, jadi apa sih solusi yang bisa ditawarkan terkait masalah-masalah bis Tayo tersebut? Jadi yang pertama itu memperpanjang durasi operasional. Jadi seperti yang kita tahu, kalau bis Tayo itu kan cuma dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 malam, sedangkan banyak orang kerja itu yang ngelebihin dari jam 7 malam. Tapi dia tuh kadang pengen gitu ngerasain naik bus Tayo. Jadi alangkah lebih baik ya ketika bis Tayo tuh diperpanjang durasinya. Kemudian memberikan sosialisasi secara berkala. Menurut saya tuh sosialisasinya tuh sangat penting karena masih banyak juga masyarakat Kota Tangerang sendiri yang bingung gimana cara naik bis Tayo gitu. Terus rutenya itu kemana aja, koridornya tuh yang mana aja. Jadi bisa aja dari setiap halte itu ditempel rute perjalanan supaya masyarakat juga nggak bingung. Terus kalau bisa tuh diberikan sosialisasi kalau misalkan bis ini tuh beroperasinya tuh hari ini sampai jam berapa aja, supaya ada yang namanya kepastian keberangkatan. Terus ada juga informasi mengenai rute dan jam operasional seperti yang saya bahas tadi. Jadi rute itu menurut saya penting banget gitu kalau misalkan ditempel di setiap halte. Jadi orang-orang tuh nggak bingung, terus nggak yang nanya berkali-kali untuk ini tuh kalau misalkan mau kesini tuh bisa nggak sih naik Tayo gitu. Terus jam operasional juga penting, jam berapa aja sih bisnya ada, apalagi tuh katanya, bukan katanya sih, emang nyatanya bis Tayo itu ada setiap 15 menit sekali. Kemudian solusi yang keempat itu memeriksa kondisi bis secara berkala. Jadi waktu itu saya pernah naik dan itu tuh kursinya yang bagian belakang dekat kaca. Saya lupa itu bis yang nomor berapa, pokoknya itu goyang banget sehingga tuh membuat kita tuh nggak nyaman gitu, beneran yang goyang banget gitu. Alangkah lebih baik ya bisa itu diperiksa secara berkala dan diperbaiki gitu masalah-masalah yang bisa mengganggu penumpang. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.